Welcome back to The Beat, Be Entertain and Thrill, program musik dan entertainment just for you. Nah, sekarang saya udah boleh buka masker ya, karena di New York City ini, semua orang yang udah fully vaccinated atau udah vaksin penuh boleh buka masker. Jadi, if you see a lot of people di sini nggak pakai masker lagi, jangan kaget ya, karena memang New York is kind of reopening dan semua orang di sini udah mulai normal seperti biasa. Oke, di dalam durasi 30 menit ini, I will bring you semuanya tentang music, film, fashion, celebrity, and everything about pop culture. Pokoknya The Beat will definitely make you entertained and thrilled. Nah, ke cerita pertama aja, Sergio Mendes, the legendary bossa nova musician, sekarang punya film sendiri loh. Nah, dia adalah dulu yang pernah membuat lagu The Look of Love, Full on the Hill, dan dia juga pernah berkolaborasi dengan Black Eyed Peas untuk lagunya Mas Que No Mas. Penyanyi yang berasal dari Niterói, Brazil ini itu benar-benar udah is such a legendary musician. And I can't wait for you to see this. So, without further ado, let's go to VOA Radio Pop News. Untuk merayakan perjalanan karirnya dalam dunia musik selama 60 tahun, musisi legendaris asal Brazil, Sergio Mendes merilis sebuah film dokumenter baru. Seorang vokalis, produser, komponis, pemain keyboard yang juga pernah mendapat nominasi Piala Oscar. Sambil tersenyum, Sergio Mendes mengatakan, I use many times the word serendipity because I love that word. We don't have it in Spanish or Portuguese, and it's that magical encounter in your life that makes things really wonderful for you. Ia menggambarkan kesuksesan karirnya sebagai kehidupan yang penuh dengan momen kebetulan. Mendes berusia 16 tahun ketika ia memulai karirnya sebagai seorang musisi di Niterói, kota kelahirannya. Ketika melakukan pengambilan gambar film dokumenter PBS, Sergio Mendes and Friends, A Celebration, Mendes dan John Scheinfeld, sutradara terkenal yang menggarap film The US vs. John Lennon, Chasing Train, The John Coltrane Documentary, dan The Happy Days of Gary Marshall, menyusuri kembali kota itu untuk melihat awal kehidupan Mendes yang sederhana. It was a very emotional experience for me, because that's where my whole childhood was. Growing up, the same building that I lived there, and the street. I used to play on the street with friends, and it was so emotional, so beautiful. Mendes menjelaskan bahwa musik bossa nova dipopulerkan pertama kali oleh pembimbingnya Antonio Carlos Jobim pada tahun 1959. Ia mengatakan orang-orang jatuh cinta dengan suara bossa nova yang lembut dan sensual karena suara itu memberi perasaan yang segar dan romantis. And there was that feeling of freshness, of romantic, sensual, and I was was Rio in the early 60s, and the melodies, and the mood, and so I think that captured the world in terms of people all over the world were in love with those sounds. Musisi asal Brazil ini juga menjelaskan latar belakang kesuksesan global lagunya Mas Que Nada. Ia telah menyelesaikan pembuatan lagu itu bertahun-tahun sebelum bertemu temannya, Herc Alpert, dan perusahaan rekaman A&M. Keduanya kemudian merilis lagu tersebut dan di luar dugaan, lagu itu menuai kesuksesan besar di berbagai penjuru dunia, termasuk di Jepang, di Filipina, dan juga di Amerika. 40 tahun berikutnya, pada tahun 2006, Mendes merekam ulang lagu itu bersama kelompok The Black Eyed Peas yang juga membuatnya menjadi dekat dengan penyanyi will.i.am. He's a translator. He's translated something that was going on in Brazil to the whole world. Mendes yang memasuki usia ke-80 tahun ini belum berencana untuk mengurangi kegiatannya. Setelah mendapat vaksin penuh, ia bahkan telah membuat jadwal tampil untuk pertama kalinya setelah pandemi. Ia akan menggelar pertunjukan di Hollywood Bowl pada tanggal 15 Agustus mendatang. Film dokumenter Sergio Mendes and Friends, A Celebration, disiarkan di stasiun televisi PBS selama bulan Juni ini. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Lihat ceritanya Sergio, aku jadi terinspirasi banget. Dia udah mulai menulis musik dari umur 16 tahun sampai sekarang umurnya 80 tahun. Pokoknya di umur berapa aja, pasti masih harus berkarya ya. Oke, next, let's go to What's Up on Hollywood. Okay, so this week on What's Up on Hollywood, I have such a fun story. Aku pergi ke world premiere of Boss Baby 2 Family Business. Jadi, oh my gosh, pemirsa, aku tuh bener-bener I'm so grateful and happy that I got to go. Kita tuh ngantri hampir 2 jam untuk masuk ke teaternya. Abis masuk ke teaternya, ada President of DreamWorks Animation yang keluar dan ngobrol ke kita about this movie. Abis itu juga artis-artis filmnya tuh semua datang semua. And I was like, fangirling so much. There was like Alec Baldwin, ada Amy Sedaris, Hans Zimmer yang adalah salah satu komposer yang legendaris, dan juga ada Jacob Collier. And I even got to take a picture with him. Oh my gosh, it was such a great experience. Kalau misalkan pemirsa belum nonton Boss Baby 2 Family Business, you have to watch it. Karena aku nonton pertama kalinya, and honestly, the animation, amazing. Okay, pemirsa, that's my story. I just wanted to share it with you, but don't go anywhere because The Beat will be right back. Hai pemirsa, welcome back to The Beat. Be entertained and thrilled. Program musik dan entertainment just for you. I'm right now in Radio City Music Hall and I am so excited to be here again. Nah, ini aku ada my iced coffee and I'm just so ready for this beautiful sunny day. Oke deh, selanjutnya kita ada John Mayer yang baru merilis albumnya berjudul Welcome to Sabra. Dan ini benar-benar it's an interesting album ya, soalnya ini it's gonna have more 80s feel, retro. Jadi aku jadi tertarik nih gimana albumnya. Dia dulu adalah penyanyi lagu Stop This Train, Your Body is a Wonderland, dan Gravity. Oke deh pemirsa, siapa yang tahu lagu Sajojo? Itu adalah lagu tradisional Papua yang benar-benar what a great song. Pemirsa pernah dengar Sajojo versi EDM nggak? Kayaknya asik ya. Hari ini kamu sangat beruntung karena ada 3 kreatif Indonesia yang membentuk label musik Red White Collective yang berkolaborasi dengan penyanyi Michael Jakari Milena yang adalah top 5 Indonesian Idol Season 1 untuk membuat lagu Sajojo versi pop EDM. Nah, pemirsa pasti penasaran gimana? Oke deh, let's see Sajojo. Untuk pertama kalinya, lagu tradisional asal Papua, Sajojo, diluncurkan dalam bentuk rekaman digital single hits di kota Boston, Massachusetts. Lagu populer yang dinyanyikan untuk mengiringi tarian tradisional Sajojo ini dikemas dalam aransemen musik bergenre EDM atau Electronic Dance Music. Sajojo, Sajojo. Bayangin aja pemirsa, sekarang saya sedang berada di New York City dan bisa dengerin lagu Sajojo yang diproduksi oleh 3 alumni Berklee College of Music di Boston, Massachusetts. Ini menarik sekali ya, karena ini pertama kalinya lagu tradisional Papua Sajojo dirilis di Amerika. Produksi single Sajojo ini merupakan kolaborasi antara musisi Indonesia yang bermukim di kota Boston dengan musisi dari Jakarta. Proses rekaman lagu, musik, dan video klip dilakukan secara digital. Kita pingin lebih globalize the traditional song. So we love this Sajojo song so much and we hope to encourage people at this hard time juga supaya bisa enjoy the music, and itu juga sebagai suatu aset budaya kebanggaan Indonesia. Vokalis kelompok asal Papua,
Noge, yang juga finalis Indonesian Idol tahun 2004, Michael Jakari Milena mengisi vokal utama dalam single ini. Bagi Michael, single ini adalah kesempatan untuk mengangkat musik Papua agar lebih dikenal di Amerika. Yang paling berkesan pertama, saya ketemu dengan orang-orang yang baru, tapi langsung kita nyambung. Nggak perlu waktu lama untuk nyatuin feel, nyatuin apa yang ada di kepala gitu, apa yang kita pengen banget buat si Sajojo ini. Single Sajojo diproduksi dan diedarkan oleh Red White Collective, sebuah label rekaman musik baru yang dimiliki oleh 3 perempuan yang bermukim di Boston dan Los Angeles. Mereka adalah para alumni Berklee College of Music yang saat ini meniti karir di bidang musik di Amerika. Laura Sekar Putri dikenal sebagai session musician, pemain bass, dan guru terapi musik. Lalu ada Siti Arlinda, lulusan bidang bisnis dan manajemen musik. Sementara Carol Kuswanto saat ini bekerja sebagai ilustrator dan penulis musik film atau dikenal sebagai film scoring. Aransemen lagu Sajojo ditulis oleh Laura, Gibran Yusuf, dan Yoga Bagaspati. Gibran dan Yoga adalah 2 pemusik asal Indonesia yang juga adalah lulusan Berklee. Tujuan dari Red White Collective ini adalah untuk membawa artis-artis biar didengar oleh global audience. Jadi itu sih sebenarnya. Cita-citanya sih sebenarnya kalau nggak pandemi, kita mau bawa artis Indonesia untuk bisa konser di sini. Tapi mau gimana karena pandemi jadi belum bisa tercapai. Sejak peluncuran single ini pada pertengahan bulan lalu, berbagai reaksi dari penggemar musik EDM bermunculan di sosial media. How's the song? Song's great. Jamming. Yeah. Ini senang banget, soalnya kan kayak kita dari timur lagi gitu, terus jarang kan kalau di apalagi Jakarta aja udah seneng kalau dinyanyiin, apalagi di Boston gitu ya, kayak represent lah, jadi senang sekali sih. Saat ini, single Sajojo versi EDM sudah diedarkan di berbagai platform musik digital. Naratama dan Audrey Utoyo, VOA New York. It just makes me want to dance and groove. Dan ngomong-ngomongin dance, lagu ini juga ada TikTok challenge dong. Jadi buat kamu semua TikTokers yang suka nari and just do all the dances, you can join the TikTok Sajojo challenge. Oke deh pemirsa, jangan kemana-mana dulu because The Beat will be right back. Welcome back to The Beat, Be Entertain and Thrill, program musik dan entertainment just for you. Aku minumin dulu ya. Enak banget because it's a hot summer day and everyone is out, no mask on, karena banyak orang tuh udah vaccinated ya pemirsa. Dan kalau misalkan udah vaksinasi penuh, kita nggak perlu pakai masker lagi, cuma direkomend untuk pakai masker. Oke pemirsa, satu makanan yang aku paling suka itu adalah martabak manis. Kangen banget, just eating it with my family back home. Tapi sekarang martabak manis juga ada di New York loh. Lah, kok bisa? Karena sekarang ada kafe martabak terbaru yang namanya adalah Papa Don. Selain martabak, mereka juga menjual minuman manis seperti ini. Oke deh, without further ado, let's check out Papa Don. Almost 90% of the people in the community and locals haven't tried martabak manis.
they've been giving us a lot of good feedback. Inilah Doni, diaspora Indonesia dengan latar belakang di bidang keuangan. Dan inilah Patty, diaspora dari Taiwan yang pernah bekerja di industri fashion. Awal bulan ini, pasangan entrepreneur muda yang tinggal di area Queens, New York ini mengembangkan bisnis kafe minuman dengan brand Papa Don. Lalu, apa yang dijual di kafe ini? Minuman bubble tea dan martabak manis. How was the launch? The launch was successful. We had a lot of support from the Indonesian community, also from the locals that we were not expecting. So we're looking forward to being part of the community here in Astoria and looking forward to everyone coming and visiting us over here. Bisnis martabak manis Papa Don dimulai sejak tahun 2019. Warga New York yang kangen martabak bisa memesan langsung lewat online maupun datang ke festival kuliner Indonesia yang diadakan setiap bulan. Pada saat pandemi corona melanda kota New York, Papa Don turut berpartisipasi dengan menyumbangkan martabak manis gratis kepada para petugas medis di rumah sakit. What we did to market it a little bit better for people that do not know about it, we called it Indonesian pancake, short for Indo pancake. We created a small mini martabak. So this way is a one size, one bite. They always talk about it, and it's when he convinced me to try it, that's when I was like, wow, this is really good. And I feel like if I'm reacting that way and I'm not Indonesian, then there's going to be a lot of non-Indonesian customers that would love this dessert. Lokasi Cafe Papa Don berada di area Astoria, berdampingan dengan berbagai bisnis kuliner dari berbagai bangsa. Menjual minuman segar bersama dengan martabak manis yang dulu dikenal sebagai kue terang bulan menjadi strategi yang pas untuk memikat para pecinta kuliner di area ini. What do you think about the opening of the Papa Don store right here in Astoria, New York? I think it's fantastic. I came here before. I tried the drinks out. They were really good. There's new flavors now, so I picked that up right now. I'm waiting for it right now, so once it comes out, I'm going to try it out. It's all chocolatey and peanuts. Those are like my favorite things, so this is excellent. That's incredible. That's really delicious. Yeah. So very good. Wow. It's moist, it's cakey. Perfect. Excuse me. Sorry to talk on my mouth full. It's so good. Yeah. That's delicious. Semoga langkah ini akan semakin mendorong para pebisnis Indonesia yang ada di sini untuk dapat berkembang seperti yang sekarang kita rasakan dengan Papa Don. Thank you so much for chatting with us, and we wish you all the greatest success for your store. So do you have anything that you want to say to the people? Sure, of course. Guys, if you guys are ever in Astoria, Queens, New York, please come visit us at Papa Don NYC. Dari kawasan Astoria, Queens, Naratama dan Audrey Utoyo, VOA, New York. Oke deh pemirsa, itulah tadi obrolan kita bersama dengan Papa Don. Dan aku senang banget bisa datang, ngobrol, dan makan martabak manis juga ya. Pokoknya pemirsa kalau di sini harus mesti wajib banget datang ke Papa Don. Nah, nggak berasa juga kita udah ngobrol-ngobrol selama 30 menit tentang semua pop culture, dan sekarang kita harus berpisah. But don't worry, because next week I will be back with more entertaining and thrilling news just for you. Pokoknya please stay safe, stay healthy, sending my best wishes your way. Saya Audrey dari New York City, pamit dulu ya. Bye!